Perkenalkan, nama saya Naomi Aldegria Simamora, NIM N1A119133, peminatan kesehatan reproduksi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan antara gender dan kesehatan reproduksi dan ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Kita perlu mengetahui apa itu gender dan apa itu kesehatan reproduksi. Gender merupakan perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Gender juga dapat disebut sebagai suatu konsep sosial yang membedakan status dan peran, namun tidak ditentukan berdasarkan biologis, melainkan dibedakan dan dipilah-pilah menurut kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan, tetapi juga sehat dari aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan juga prosesnya. Gender memiliki pengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Pada perempuan, pengaruh gender dapat dilihat dari adanya ketidaksetaraan yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak mereka terhadap kesehatan reproduksi. Hal ini dapat terjadi karena perempuan yang dianggap sebagai pusat reproduksi dan adanya budaya patriarki di masyarakat di mana suami yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan istrinya dan memiliki hak dalam mengambil keputusan terhadap reproduksi istrinya. Pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi pada laki-laki, di mana laki-laki memiliki akses informasi yang kurang seputar KB pria dan partisipasi laki-laki yang sangat kurang dalam memakai kontrasepsi. Seorang pria memiliki peranan yang penting dalam kesehatan reproduksi dan sudah seharusnya memiliki pemahaman tentang pentingnya pembagian peran antara pasangan serta tanggung jawab bersama dalam kesehatan reproduksi. Peran seorang pria yang diperkuat melalui transformasi gender, termasuk pembagian tanggung jawab dalam perencanaan keluarga, penggunaan kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual, dan membantu perempuan tetap sehat dan melahirkan dengan aman serta terlibat dalam proses pengasuhan anak. Namun, sampai saat ini masih banyak terjadi bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan gender adalah perlakuan yang berbeda yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Dalam bidang kesehatan, ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender merupakan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, peran, manfaat dalam suatu pelayanan kesehatan. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam upaya atau pelayanan kesehatan secara langsung menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender, status kesehatan perempuan dan laki-laki. Terdapat bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu ketidakadilan dalam hal penyakit dan kematian. Hal ini dapat digambarkan dari tingginya angka kesakitan dan kematian perempuan dikarenakan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi. Yang kedua, ketidakadilan dalam kelahiran bayi. Hal ini tergambar dari kehadiran anak laki-laki yang jauh lebih diinginkan daripada anak perempuan. Yang ketiga, ketidakadilan dalam rumah tangga, yaitu adanya pembagian tanggung jawab yang tidak adil. Dan isu gender terhadap pelayanan kesehatan yang dapat kita temui yaitu yang pertama, jam pelayanan di sarana pelayanan kesehatan yang sering tidak sesuai dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, dalam keadaan sakit, perempuan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami untuk ke sarana pelayanan kesehatan. Yang ketiga, adanya stigma sosial yang negatif terhadap perempuan dengan penyakit IMS yang menyebabkan mereka tidak pergi ke sarana pelayanan kesehatan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih buat semua yang telah menonton video ini.